Mengemban dakwah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan dakwah. Beliau mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat secara kafah, serta berjuang menghadapi segala macam bentuk pemikiran kufur dan kehidupan jahiliyah. Rasulullah SAW mampu mengubah dunia, bukan hanya mengubah individu. Bahkan Rasulullah mampu mengubah peradaban yang zalim kepada cahaya Islam, mengubah sebuah peradaban menjadi peradaban mulia yang berkepribadian Islam, di mana pola pikir serta pola sikapnya senantiasa disandarkan kepada Islam, yang rela memberikan seluruh apa yang mereka miliki, termasuk harta dan jiwa mereka, untuk Islam dan kaum muslimin. Hal ini bisa kita lihat pada sosok para sahabat Rasulullah SAW yang begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan dakwah sebagai poros hidup mereka agar kalimat La ilaha illallah tegak di seluruh permukaan bumi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, mereka adalah para sahabat hasil gemblengan langsung tangan Rasulullah yang menjadikan mereka sebagai sosok-sosok pemimpin umat Islam yang berhasil mengemban dakwah Islam sehingga kekuasaan Islam terus bertambah dan umat mencapai peradaban yang gemilang. Kunci sukses dakwah Rasulullah SAW. Dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Rasulullah membangun kesadaran umat dan membangun opini Islam di tengah masyarakat. Rasulullah bersabda, "Di kalangan manusia ada yang cepat marah dan cepat tenangnya, ada yang tidak cepat marah dan tidak cepat tenangnya, dan ada yang cepat marah dan tidak cepat tenangnya. Yang baik di kalangan manusia adalah yang tidak cepat marah dan cepat tenangnya, dan yang buruk di kalangan manusia adalah yang cepat marah dan tidak cepat tenangnya." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan taktik atau strategi. Beliau berbicara sesuai dengan kebutuhan lawan bicaranya. Beliau menyampaikan kebenaran sesuai dengan daya tangkap atau kecerdasan orang yang beliau dakwai. Beliau pun melakukan dakwah dengan sabar dan sifat memaafkan, karena tidak sedikit orang-orang yang beliau dakwai justru menolak dakwah beliau. Bahkan sebaliknya, mereka membalas dakwah Rasulullah dengan cacian, ejekan, fitnah, persekusi, propaganda negatif, boikot, bahkan sampai pada pembunuhan. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat sidik, amanah, fatonah, tablik, tawakal, ikhlas, sabar, dan istiqomah. Sifat-sifat ini ditambah dengan metode dakwah Rasulullah yang tanpa kekerasan menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah SAW, sehingga Islam bisa diterima dan diterapkan. Metode dakwah Rasulullah SAW. Ada 3 tahapan dakwah Rasulullah. Yang pertama,
pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan. Tahapan ini dimulai sejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Pada tahapan ini, Rasulullah melakukan pembinaan para kader dan membuat kerangka tubuh gerakan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Surah Al-Mudaththir ayat 1-2. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak masyarakat untuk memeluk Islam. Dimulai dari istrinya Khadijah radhiyallahu an, sepupunya Ali bin Abi Thalib, mantan budaknya Zaid, serta sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu beliau menyeru seluruh masyarakat. Beliau keliling mendatangi rumah-rumah mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembahnya, dan janganlah kalian mensyirikatkannya dengan suatu apapun." Beliau menyeru manusia mengikuti ayat-ayat di atas secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW mengajak penduduk Mekah untuk masuk Islam, sebagian orang menerima dan beriman lalu masuk Islam, dan sebagian yang lain menolaknya. Kemudian mengumpulkan orang-orang yang beriman di sekeliling beliau dalam suatu kelompok secara rahasia. Beliau SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas kutlah dakwah dan madrasah bagi dakwah baru ini. Di rumah Arqam itulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, mengajarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran kepada mereka, menjelaskannya, memerintahkan mereka untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Dan setiap kali ada yang masuk Islam, langsung digabungkan ke Darul Arqam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di markas pengkaderan itu selama 3 tahun, membina kaum muslimin generasi pertama itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan kerohanian dengan sholat, membaca Al-Quran, membina pemikiran mereka dengan memperhatikan ayat-ayat Allah dan meneliti ciptaan-ciptaannya, dan membina akal pikiran mereka dengan makna-makna dan lafaz-lafaz Al-Quran, melatih mereka untuk bersabar terhadap berbagai halangan dan hambatan dakwah. Yang kedua, tahapan interaksi dan perjuangan politik. Meskipun aktivitas pada tahapan pertama dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi masyarakat Mekah mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah membawa agama baru. Mereka juga mengetahui banyak orang masuk Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerangkan perintah-perintah Allah secara terang-terangan. Beliau pun menampilkan kutlahnya secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Sekalipun masih ada sebagian kaum muslimin yang menyembunyikan keislamannya. Setelah aksi menampilkan kutlah secara terang-terangan di Ka'bah, terjadilah pergesekan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Perjuangan kelompok dakwah Nabi dan para sahabat pun berubah dari fase rahasia ke fase terang-terangan. 3. Tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum. Rasulullah hijrah ke Madinah, negeri yang para pemimpin dan mayoritas masyarakatnya telah siap menerima Islam sebagai metode kehidupan mereka, yaitu kehidupan yang azas peradabannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian standar perbuatan dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram, dan makna kebahagiaan mereka adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah membangun kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara kafah atau menyeluruh. Masyarakat yang kokoh inilah yang siap membawa risalah Islam ke seluruh dunia, yang akan membangun peradaban Islam yang gemilang dan menjadi adidaya di dunia dengan dakwah dan jihad.